يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada yang baca? Wa ala alihi sayyidina Muhammad qala al-mu'allif الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي في كتابه المختصر اللطيف إلى قوله فصل في قصر الصلاة للمسافر ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا وهو مرحلتان قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ومن فاتته صلاة في السفر وقضاها في الحضر أو عكسه أتمها ويشترط قصد موضع معين فلا يقصر الهائم ولا يصلي خلف من يتم الصلاة أو شك أنه متم أو قاصر وأن ينوي القصر عند الإحرام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sayyidis salihin fi tarani amin ya rabbal alamin. Faslun fi qasri shalah lil musafir. Sebelum masuk fasal ini ada sisa pembahasan yang kemarin tentang jamaah. Kemarin diterangkan ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq yaitu makmum yang sejak dia takbir sampai imamnya rukuk ada waktu untuk baca Fatihah secara normal, wajar, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada makmum masbuk, yaitu makmum yang sejak dia takbir sampai rukuknya imam waktunya tidak cukup untuk baca Fatihah secara wajar. Kalau dipastikan waktunya cukup berarti muwafiq. Kalau dipastikan tidak cukup berarti masbuk. Pertanyaannya, kalau ragu cukup apa enggak? Kalau ragu cukup apa enggak, ini bagaimana? Khilaf ulama. Jadi kalau ragu mencukupi apa enggak? Kalau mencukupi kan berarti muwafiq. Kalau enggak mencukupi berarti masbuk. Dan hukumnya kemarin beda kan antara muwafiq dan masbuk. Kalau muwafiq harus menyempurnakan Fatihah walaupun imamnya sudah ruku. Kalau dia udzur maka di makfu ketinggalan 3 rukun. Kalau tidak udzur maka tidak boleh ketinggalan 2 rukun. Kalau ketinggalan 2 rukun maka batal. Itu kalau muwafiq. Kalau masbuk dan tidak membaca sunnah maka setelah imam ruku harus langsung ikut ruku. Ya. Imam ruku harus langsung ikut ruku. Itu. Fatihahnya ditanggung, imam rakaatnya dihitung. Asalkan nututi tumakninah, mendapati imam dalam keadaan rukuk dan berkesempatan untuk tumakninah bersama imam. Itu kalau makmum masbuk yang tidak melakukan sunnah. Kalau masbuk yang melakukan sunnah, misalnya waktunya udah gak cukup, baca ta'awudz dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu baru bismillah. Itu kan sunnah kan ya? Nah, akhirnya tidak cukup. Imam rukuk dia belum selesai Fatihah. Maka sebelum dia rukuk harus membaca Fatihah. Seberapa? Seukuran ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya dia maliki yaumiddin, imamnya rukuk. Dia tadi baca ta'awudz a'udzubillah. Maka dia harus menambah lagi 1 ayat, tidak boleh langsung rukuk. Menambah lagi dari Fatihah seukuran yang panjangnya sama dengan ta'awudz. Misalnya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira sama enggak dengan ta'awudz? Sama kan ya? Setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru dia rukuk. Terus kalau hukumnya ya Pak, sisa Fatihahnya ya apa ditanggung imam. Rakaatnya dihitung apa enggak? Ya sama kayak tadi. Kalau dia bisa rukuk dan tumakninah bersama imam, maka rakaatnya dihitung. Kalau tidak sempat tumakninah bersama imam, dia baru rukuk, imam sudah bangun, maka rakaatnya nggak dihitung. Setelah imam salam nanti nambah satu rakaat. Wah deh ya. Kemana Muhid?
Sakit lagi. Iya, sakit lagi. Muhammad Al-Hamid. Hah? Terus kemana? Nggak tahu. Siapa lagi yang nggak ada? Noval. Ini. Jelani. Noval. Mana Noval? Noval kemana? Siapa lagi nggak ada? Sudah. Ada semua yang lain. Udah. Sekarang kalau ada orang ragu, nututi apa enggak ya? Itu. Kalau nututi waktunya cukup, muafik. Kalau enggak cukup, masbuk, dia ragu. Sebenarnya saya tadi ini waktunya cukup apa enggak? Imam rukuk sekarang. Imam rukuk. Dia belum selesai Fatihah. Tapi dia ragu, apakah gara-gara saya terlalu lambat tadi baca Fatihahnya? Terlalu dipelan-pelankan atau gimana, ragu? Yang jelas ragu apakah masbuk ataukah muafik. Kalau kata Imam Romli, hukumnya hukum masbuk ya, langsung ikut apa? Ikut imam. Kalau Ibnu Hajar ihtiyat. Ya apa ihtiyat? Sebagian hukum berlaku muafik, sebagian hukum berlaku masbuk. Kalau muafik berarti harus menyempurnakan Fatihah apa enggak? Harus sempurnakan Fatihah. Cuma ketika dia ruku, kalau mendapati imam tumak nina bersama imam dalam ruku, rakaatnya dihitung. Kalau enggak dihitung, sama kayak masbuk. Padahal muafik ketinggalan satu rukun kan enggak masalah kan ya. Kalau muafik ketinggalan satu rukun bermasalah apa enggak? Enggak bermasalah, hanya makruh saja. Rakaatnya dihitung apa enggak? Dihitung itu kalau muafik. Tapi kalau masbuk enggak dapati ruku, enggak bisa tumak nina ruku bersama imam, maka apa? Kalau nggak bisa rukuk bersama imam apa? Nggak dapat rakaat ya. Jelani kemana? Apa? Novel di dalam nggak ada. Ngapain tidur? Bersih. Nah, jadi apa? Itu. Jadi kalau ragu, kata Ibnu Hajar harus ihtiyat. Sebagian hukum berlaku hukum muafik, sebagian hukum berlaku masbuk. Wadah. Nah, udah. Sekarang kita lanjut ke bab sholatul musafir. Sholatul musafir ini ada kalanya qashar, ada kalanya jamak. Jadi orang musafir itu enggak qashar, enggak jamak, enggak apa-apa. Walaupun memenuhi syarat ya. Ketika memenuhi syarat, qashar saja boleh, jamak saja boleh, qashar sekaligus jamak juga boleh. Enggak harus dilakukan dua-duanya, salah satu boleh. Nah, faslun fi qasri shalah lil musafir. Yang pertama dibahas qasar dulu, jamak nanti. Faslun fi qasri shalah, hukum mengqasar salat bagi musafir. Mengqasar itu apa sih? Yaitu melakukan salat fardu 5 waktu itu yang asalnya 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat. Yang 3 rakaat tidak boleh, yang 2 rakaat tidak boleh. Maghrib tidak boleh diqasar, subuh tidak boleh. Berarti yang boleh hanya apa? Duhur, asar, isya. Itu yang boleh diqasar. Jadi 2 rakaat. Wa yajuzu lil musafir safaron tawilan mubahan wa huwa marhalatani qasru dhuhri wal asri wal isya'i rakaataini. Boleh bagi musafir, orang yang bepergian. Enggak semua bepergian, safaron tawilan, perjalanan yang jauh, safar yang jauh. Mubahan, yang mubah, bukan maksiat. Safar tawil itu berapa? Perjalanan panjang, wahwa marhalatan, yaitu sejauh 2 marhalah. Apa yang diperbolehkan, apa yang boleh? Qasrul dhuhri wal asri wal isya rakatain. Mengqasar salat zuhur, asar, isya 2 rakaat. Yang asalnya 4 jadi 2. Nah, 3 ini yang boleh, berarti zuhur sama maghrib sama subuh tidak diperbolehkan. Salat sunnahnya apa bisa diqasar? Misalnya qobliyahnya asalnya 4 rakaat, diqasar jadi 2 rakaat. Apa bisa? Enggak bisa. Qasar khusus apa? Salat 3 ini. Zuhur, asar, dan isya ini. Wa yajuzu lil musafir. Jadi bolehnya qasar bagi siapa? Musafir. Kenapa? Karena masyaqqat.
musafir itu mengalami masyaqqat. Masyaqqat, al-masyaqqat tajlibut taisir kaidahnya. Kaidah fikihnya mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Masyaqqat keadaan sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Antum kalau banyak air tidak boleh tayamum, diketatkan hukumnya. Tapi kalau kekurangan air, tidak ada air untuk toharoh, maka boleh tayamum. Asalnya tidak boleh, jadi boleh, dimudahkan. Jadi ketika datang kondisi sulit, maka akan datang kemudahan. Orang kalau sehat-sehat mampu berdiri tanpa masyaqqat, sholatnya wajib berdiri, sholat fardunya. Tapi ketika masyaqqat la tuhtamal adatan, masyaqqat yang sangat, umumnya orang nggak tahan, maka diperbolehkan untuk duduk. Dan demikian seterusnya. Ini contoh-contoh al-masyaqqat tajlibut taisir. Lah orang kalau di rumah nyaman bersama keluarga, tidak masyaqqat. Nah, maka sholatnya ya sesuai aslinya 4 rakaat, dilakukan di waktunya masing-masing, nggak boleh di jamak takdim atau takhir itu, apalagi jamak tak rokaroan ya itu 5 sholat langsung jadikan 1 jamak tak rokaroan kata orang Madura ya. Jadi kalau orang di rumah tidak boleh jamak takdim takhir, itu tidak boleh. Atau memajukan sholat sebelum waktunya tidak boleh, harus dilakukan sesuai waktunya dan sesuai aslinya 4 ya 4. Nah, tapi kalau musafir masyaqqat, safar itu masyaqqat, maka boleh qasar dan keringanan-keringanan yang lain. Nah, safar itu masyaqqat sampai di dalam hadis dikatakan apa? As-safar qit'atun minal adzab. Perjalanan itu bagian dari azab. Jadi safar itu bagian dari adab, tidak nyaman. Safar itu tidak nyaman. Kalau kita di rumah rebahan kapan saja bisa. Di safar nggak bisa semudah itu. Kadang bisa rebahan, kadang enggak. Itu tidur ketika di rumah gampang. Di safar susah. Itu sholat setiap waktunya 4 rakaat gampang ada di rumah. Kalau safar susah, kita dikejar waktu. Atau sebenarnya dikejar waktu, kita rombongan, temannya yang dikejar waktu. Kalau kita sholat semaunya kita ditinggal, rombongan tidak nyaman safar. Jadi safar itu adab, bagian dari adab. Karena itu dikasih keringanan. Malah kata Sayyidah Aisyah, saking masyaqqatnya safar, bukan as-safar qit'atun minal adab, tapi al-adab qit'atun minas safar. Adab itu sebagian dari safar ya. Jadi lebih parah safar dibanding adab. Jadi adab itu bagian kecil dari safar. Jadi safar itu adab wa ziyadah, intinya kata Sayyidah Aisyah. Saking nggak senengnya safar. Dan seharusnya begitu perempuan itu. Ini Sayyidah Aisyah mengatakan begitu, as-safar al-adab qit'atun minas safar. Saking nggak sukanya traveling. Tarbiyahnya siapa? Tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah perempuan hobinya traveling, tahu ya? Wisata kuliner, nyobai makanan. Setiap ada warung baru dicoba ya, wisata kuliner. Tarbiyahnya siapa? Tarbiyahnya Rasulullah SAW menghasilkan Sayyidah Aisyah. Itu nggak seneng safar, sampai mengatakan al-adab qit'atun minas safar. Adab itu sebagian kecil dari safar. Adab itu tidak nyaman kan? Lah safar itu adab wa ziyadah, adab plus malah ya. Nah, itu saking nggak sukanya safar. Nah, karena berat safar itu, maka dikasih beberapa keringanan, diantaranya qasar. Dari mana? Ngapain? Tidur. Dari saat antum selesai. Antum selesai dari tadi. Jam 7 kurang 20. Dari jam 6. Selesai. Tiap hari. Iya, tiap hari. Iya, Selasa aja. Jumat enggak. Ahad enggak. Iya. Ke masjid. Masih tetap jalan di. Iya. Udah, jadi safar ini karena masyaqqat, maka dikasih beberapa keringanan, diantaranya qasar. Jadi qasar karena masyaqqat ya. Cuman yang masyaqqat kan banyak masyaqqat itu. Masyaqqat itu ada karena safar, ada karena sakit, ya kan? Ada karena macam-macam. Itu banyak acara, padat acaranya, itu sibuk, itu. Nah, banyak masyaqqat. Cuman yang memperbolehkan qasar hanya masyaqqatnya safar. Ya.
Masyakotnya acara, tidak memperbolehkan qasar. Masyakotnya sakit, tidak memperbolehkan qasar. Ada keringanan yang lain, tapi qasar tidak. Qasar ini khusus untuk masyakot yang timbul dari safar. Selain safar, tidak boleh. Jadi tidak semua masyakot. Tidak semua masyakot. Khusus masyakoh safar. Safar yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Safaron tawilan. Safar yang jauh. Safar yang jauh. Diterangkan tadi di matan wa huwa marhalatan. Safar itu apa? Marhalat tawil itu safar tawil. Ini sama dengan marhalatan. Atau apa? 16 farsah. 16 farsah atau 48 mil. 48 mil. Ini namanya safar tawil. Jadi sejauh 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil. Marhalatan ini aslinya apa? Jadi perjalanan 2 hari, siangnya saja, menggunakan kendaraan onta yang dikasih muatan. Bukan onta yang kosongan. Onta yang dikasih muatan. Onta kalau kosongan jalannya cepat. Tapi kalau dikasih muatan pelan, ya onta. Beda dengan Toyota ya. Onta beda sama Toyota. Jadi onta itu kalau kosong cepat jalannya, bisa lari malah. Tapi kalau muatan pelan lah. Safar 2 marhala ini maksudnya apa? Aslinya perjalanan 2 hari, siangnya saja, tanpa malam istirahat, siangnya saja, atau 2 malam, atau sehari semalam. Itu. Jadi perjalanan 2 marhala itu perjalanan 2 hari siangnya saja, atau 2 malam, malamnya saja tanpa siang, atau sehari semalam nyambung, menggunakan onta yang dikasih muatan. Nah, tentu jalannya lemah. Kemudian juga tidak jalan terus gitu, ya ada berhenti yang wajar. Berhenti yang wajar. Namanya orang perjalanan sehari tentu kan ada berhenti makan, iya kan? Berhenti makan. Nah, berhenti misalnya nyari kayu bakar, karena zaman dulu kan masa tidak ada LPG, otomatis ketika safar tidak mungkin kan bawa kayu bakar banyak dari rumahnya, ya nyari di perjalanan itu sudah nyari kayu bakar, makan, istirahat sebentar untuk qada'ul hajah. Lah seperti itu yang normal. Itu perjalanan 2 marhalah. Jadi perjalanan apa? 2 hari saja, siangnya saja tanpa malamnya, atau 2 malam atau sehari semalam nyambung, menggunakan onta yang dikasih muatan dengan melakukan istirahat yang normal, yang wajar. Ini aslinya. Nah, kita sekarang diterangkan kayak gitu, paham? Berapa jauhnya? Nggak paham. Kenapa? Kita sudah tidak hidup di zaman onta, tapi hidup di zaman Toyota ya. Jadi kita terbiasa melakukan perjalanan dengan Toyota, bukan dengan onta. Lah kalau dengan Toyota berarti berapa? Repot ini ya. Perjalanan normalnya, kecepatan normalnya berapa Toyota itu? Nggak tahu juga. Beda antara tol dengan jalan yang biasa, bukan tol. Itu tergantung supirnya mahrum apa enggak. Nah, jadi repot. Nah, akhirnya oleh ulama, karena ini zaman dulu, sekarang udah ndak berusaha dikembangkan. Oh, 16 farsah, bingung juga. Kita sekarang nggak pakai farsah, pakainya kilometer. Nah, berusaha dikembangkan lagi karena kurang dikenal, dikatakan 48 mil. Nah, kita sekarang juga ndak biasa menggunakan ukuran mil. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu saja 1 mil itu berapa. Nah, ini marhalaten ini. 1 mil ini khilaf antara Imam Nawawi dengan Ibnu Abdul Bar. Kalau Imam Nawawi jauh sekali. Itu. Kalau Imam Nawawi sangat jauh. Itu. Sangat jauh. Kata Imam Nawawi 6.000 dhira 1 mil itu. 6.000 dhira. Cuma ini setelah dilakukan penelitian, ada beberapa daerah yang oleh fuqaha dikatakan ini 2 marhalah atau masafatul qasr. Ternyata kalau ngikuti ukuran Imam Nawawi yang mengatakan 1 mil itu 6.000 dhira, ternyata tempat-tempat yang dikatakan mencapai 2 marhalah tadi tidak nyampe. Tidak ada yang nyampe. Nah, berarti ada iskal di situ.
Karena itu sebagian ulama mengunggulkan ukuran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar ini ulama Malikiyah, tokoh ulama Malikiyah. Jadi Ibnu Abdil Bar mengatakan 1 mil itu sama dengan bukan 6.000 dirok tapi 3.500 dirok. Ini 1 mil. Nah kalau ini ketahuan, antum sudah bisa, udah. Antum sudah tahu kan 1 dirok berapa? Berapa 1 dirok? 48 senti. Lah 1 mil 3.500 dirok. 1 diroknya 48 senti. Ya tinggal 48 senti kali 3.500. Habis itu dikalikan 48. Ya, dikalikan 8, ya udah. 1 dirok, kita urut. 1 dirok sama dengan 48 cm. Ya udah. Berarti untuk mengetahui masafatul qasar tinggal 48 cm kalikan 3.500, 1 mil kan masih. Masafatul qasar 48 kalikan 48. Itu kalikan 48. Jadi 48 cm, ya 48 cm dikali 3.500 dikali 48, ketahuan sudah berapa? Ya adkia. Tidak ada yang kial, yang cerdas teleponnya sekarang ya, HP cerdas, orangnya nggak cerdas ya. Nah, 48 kali 3.500 sama dengan 168.000. 48 kali 3.500 sama dengan 168.000 kali 48. 8 juta 64.000 cm. Jadi 8 juta 64.000 cm. Hasilnya ini 8 0 6 itu 4 ya ribu. Jadi ini hasilnya 8 juta 64.000 cm. Sentimeter dijadikan ke meter dibagi 100 kan? Iya kan, dibagi 100. Kalau jadikan kilometer dibagi 1000. Ya kali tinggal ini dah berarti 8 berapa? Kan 8 juta kan ini kan ya? Berarti berapa dibagi 1000? Hah? 80,6. Kalau dijadikan kilometer 80,64 kilometer. 80 kilo. Ya, 80 kilo ini asli. 80,64 kilometer. Kalau di kitab-kitab muasir disebutkan 85, 82 itu sudah ditambahi ihtiyah. Ya ihtiyatnya tretes tidak nyampe. Jama, bukan kosor, jama. Kosor ini kita bahas kosor. Kalau jama nanti ada pembahasan apa harus safar tawil apa enggak. Nanti kita bahas itu jama. Sekarang kosor dulu ya. Jadi perjalanan kosor, perjalanan jauh yang memperbolehkan kosor, jamak nanti kita bahas sendiri ya. Ini. Yang memperbolehkan kosor ini 80,64 km atau dibulatkan 81 km. Di kitab-kitab seperti di Takrirat dikatakan 82, 85, di kitab-kitab itu sudah dibulatkan dan ditambahi ihtiyat. Kalau kita pakai ukuran dirok ya itu tadi. Kalau di sini di sarahnya ini 77. Gara-gara apa? Versi beliau dirok itu bukan 48 tapi 46. Yang masyhur dirok berapa? Yang masyhur dirok itu 48. Yang masyhur dirok 1 dirok 48. Nah, di kitab ini di syarahnya ini
perjalanan qasar dikatakan 77, sekian gitu. Jadi nggak sampai 80 tapi 70 tuh 7. Itu gara-gara diroknya 46. Yang masyhur dirok itu 48. Ini masafatul qasar sudah 80,64 kilometer. Biasanya kalau keterangan-keterangan kita diterangkan berapa? 85 itu ma'alih ihtiyat. Karena al-aslu tidak boleh qasar al-aslu. Jadi kita ihtiyat. Pasuruan ke Malang belum nyampe, ke Probolinggo belum nyampe, ke Surabaya belum nyampe, ke Gresik lihat Gresiknya. Lihat daerah Gresik mana dulu. Kalau awal-awal Gresik itu belum nyampe. Jadi kalau makamnya Habib Bakar itu lewat tol dengan tidak lewat tol itu beda. Kalau tidak lewat tol itu totalnya itu 80 berapa gitu loh. Tidak sampai, kurang sedikit. Kalau nggak lewat tol. Apa? Soalnya ke Tuban. Iya, soalnya ke Tuban. Kalau ke Gresiknya saja ke makam Habib Bakar itu kalau tol wallahualam mungkin nyampe kalau tol karena kan muter-muter kalau tol itu. Walaupun cepat tapi kan jalannya lebih jauh. Tapi kalau jalan bukan tol itu tak coba nggak nyampe. Ya bisa nyampe tapi meragukan 80 berapa 82 gitu. 82 itu dari rumah mana? Padahal ngitungnya bukan dari rumah, dari luar daerah kita. Misalnya kota Pasuruannya dari itu Sungai Keraton itu ya. Ngitungnya dari situ. Nah, kita di sini Tegalarum, ini kota Pasuruan bangunannya nyambung semua ya kan? Terus nyambung kan sampai sana. Nah, Keraton itu baru pisah sungai. Jadi kalau ke sana ngitungnya dari Keraton itu, sungai Keraton itu. Kalau udah antum merasa apa jalannya gledek-gledek, oh berarti sudah mulai ya. Nah, berarti pertanda selamat datang kota Pasuruan ya. Itu. Jadi kalau apa? Jadi jalannya udah gledek-gledek gitu. Tanda berarti Anda sudah sampai di kota Pasuruan. Itu di jembatan itu. Ngitungnya dari situ. Nah, anak itu kalau biasanya naik motor itu pakai Google Map, itu dari rumah Tambak Yudan ke bukan di Gresik, setelahnya bukan makamnya Habib Bakar, setelahnya malah di Suci, itu sekitar 82. Itu dari rumah. Nah, kalau dari Keraton berarti kan tidak sampai. Dari rumah ke Keraton itu sudah berapa? Nah, jadi meragukan. Mungkin dari rumah ke Keraton sekitar 2 kilo, sisa 80, padahal 80,6. Jadi kalau ke Gresik, anak sendiri nggak berani untuk melakukan qasar, meragukan. Itu, meragukan. Sampai apa? Enggak. Kalau sini misalnya ke Bangkalan makamnya Syekhona Khalil itu nyampe sekali 100 lebih udah. Tanggul lebih 100 sudah ya. Itu. Sampai kata Lumajang itu Probolinggo belum nyampe kecuali kalau yang wallahualam kalau yang Python sana. Nah, Python tinggal sekarang gampang, tinggal lihat di Google Map itu. Ya tergantung jalannya, antum milih jalan yang mana. Kan tergantung jalannya. Jadi sini 6 menit lebih lambat, jaraknya sekian kilometer, ketahuan sudah dikasyaf sama Google. Itu. Antum cocokkan dengan speedometer, cocok itu. Cocok. Nah, jadi ya sekarang gampang kalau kita perjalanan, kalau ngepres gitu misalnya kita hitung dari rumah ke tempat tujuan kok hanya 85 gitu, sebaiknya jangan qasar. Meragukan itu, soalnya kan ngitungnya bukan dari rumah kita, tapi dari luar daerah kita. Kalau kampung kecil yang nggak sambung dengan kampung-kampung sebelahnya, rumahnya sedikit, itu dengan keluar kampung udah cukup sudah. Tapi kalau kota Pasuruan ini nyambung semua kan, bangunannya nyambung. Kalau bisa jalan toh gak dianggap. Itu. Nah, jadi nyambungnya, ngitungnya dari itu Keraton itu sungai itu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan perjalanan jaraknya hanya 85, sebaiknya jangan qasar. Kenapa? Meragukan. Ini 85 ini ngitungnya dari rumah. Nah, kalau dari luar daerah kita berapa? Nah, itu meragukan. Jadi sebaiknya jangan. Tapi kalau udah 90 atau 100 kayak gitu, itu udah cukup. Itu kayak sini ke makam Syekhona Khalil Bangkalan itu 100 lebih sudah. Itu yakin, tidak meragukan lagi. Wah deh. Kenapa?
Jadi safar yang tawil ini ya, safar tawil ini. Ngitungnya dari tadi itu, antum biar tahu. Jadi selama ini diterangkan sekian. Nah, ya apa cara ngitungnya itu gimana? Nah ini dari tadi ini jadi 48 mil. Marhalaten sama dengan 16 farsah sama dengan 48 mil. 1 mil 3.500 dirok. 1 diroknya ini. Hasilnya kilometernya 80,64 kilometer. Sama dengan hasil penghitungannya kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub segini hitungannya. Kitab Tanwirul Qulub. Gitu. Kalau pakai ukuran milnya Imam Nawawi jauh sekali, ini kurang 100 tidak nyampe. Hampir 2 kali lipat kalau kita ikut standarnya Imam Nawawi. Kenapa? Kalau Imam Nawawi 1 mil ini bukan 3.500 dirok, tapi berapa? 6.000. Berarti hampir 2 kali lipat, sekitar 150 km baru nyampe itu nanti masafatul qasar kalau pakai Imam Nawawi. Kenapa? 1 diroknya 6.000 dirok. Jauh sekali kalau pakai hitungannya Imam Nawawi. Fatihah. Ibnu Abdil Bar. Ibnu Abdil Bar. Jadi 3.500 ini hitungannya Imam Ibnu Abdil Bar, salah satu pembesar ulama Malikiyah, ulama madzhab Maliki. Tapi oleh ulama Syafi'i itu yang dianggap lebih pas karena ada beberapa daerah itu dinas oleh fuqaha mutaqaddimin mencapai masafatul qasar. Kalau kita hitung pakai ukurannya Imam Nawawi nggak nyampe, nggak ada yang nyampe. Itu banyak dari daerah-daerah itu nggak nyampe. Berarti ada kejanggalan di situ. Nah, jadi ini yang diperbolehkan untuk qasar itu khusus safar tawil dan mubah. Safar yang mubah. Safar mubah ini artinya bukan safar maksiat. Bisa safar wajib, kayak safar untuk haji. Ya, safar untuk haji faridatul Islam. Itu. Ada atau bisa jadi safar sunnah, ziarah solihin, safar sunnah. Itu. Atau safar yang mubah, tijarah, dagangan pakaian misalnya untuk kulaan, safar mubah. Hukum asalnya bisa wajib kalau itu satu-satunya cara untuk bisa memberi nafkah kepada keluarga. Hukum asalnya mubah. Bisa jadi makruh. Kayak apa? Safar sendirian. Safar sendirian itu makruh. Jadi kalau ada temennya gitu. Nah, kalau kita naik bis itu banyak temennya di dalam itu walaupun tak kenal ya. Itu. Safar sendirian yang makruh itu safar memang betul-betul sendirian, tidak ada temennya. Melewati padang pasir itu nggak ada orang itu. Nah, ini makruh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Orang yang safar sendirian, tempat sepi, tidak ada orang sama sekali, melewati hutan, melewati padang pasir, sendirian. Itu kata Rasulullah SAW, syaitan itu. Kalau 2 orang syaitonan, 2 setan. Kalau 3 orang baru rombongan orang ini, rombongan manusia. Kecuali itu hukum asalnya gitu. Safar sendirian itu makruh. Safar sendirian makruh. Itu hukum asal. Tapi bisa jadi ada orang itu al-unsubillah, tidak nyaman dengan orang itu. Kalau kumpul sama orang nggak bisa wiritan, diajak ngobrol, nggak bisa wiritan, nggak bisa ibadahnya nggak terjaga, kacau semuanya. Nah, dia merasa nyaman sendiri, itu malah merasa nyaman, wiritannya terbaca semuanya, dzikirnya terbaca semuanya, tidak makruh ini. Hukum asalnya makruh. Itu contoh safar makruh. Termasuk contoh safar makruh adalah kulaan kafan, dagangan kafan. Dagangan kafan itu makruh. Kenapa? Orang kalau dagangan kafan ngarep-ngarep orang mati. Ya. Kalau ada orang mati farhan dia. Kalau nggak ada orang mati sumpah nggak laku ya. Dagangan batu nisan ya. Dagangan batu nisan, dagangan kafan. Ini kalau ada orang mati farhan, orang-orang sedih dia farhan. Nggak ada taziah-tazian. Jadi kalau ada orang mati keluarganya mabruk. Bukan adamallah ajar ya mabruk. Kenapa? Bakal laku kafannya. Karena itu dagangan kafan, dagangan batu nisan itu makruh. Kenapa? Ngarep-ngarep orang mati, ada orang mati seneng. Karena itu makruh. Makruh. Nah, jadi kayak safar mau dagangan kafan, dagangan batu nisan itu makruh. Nah, boleh qasar. Jadi yang penting nggak maksiat. Safar mubah di sini artinya jaiz. Baik safar wajib kayak haji yang fardu Islam itu, atau sunnah kayak ziaratus sholihin, silaturahim, atau safar yang mubah. Safar yang mubah seperti dagangan pakaian misalnya, atau safar makruh seperti safar sendirian atau dagangan
kafan. Safar untuk dagangan kafan. Lah ini apa? Boleh semuanya qasar. Yang enggak boleh apa? Safar yang maksiat, safar yang haram. Lah safar yang maksiat ini ada 3 model nanti. Ada al-asi bis safar, ada al-asi fis safar, ada al-asi bis safar fis safar. Itu insya Allah akan kita terangkan secara tafsil pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.